Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pendengar setia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan menghadapi daripada peristiwa malam nuzulul Quran, yang mana kebanyakan pendapat daripada para ulama menyatakan bahwasanya malam 17 di bulan suci Ramadan adalah malam peristiwa diturunkannya Al-Quran. Kita tidak penting untuk membicarakan perbedaan pendapat daripada kapan diturunkannya Al-Quran. Yang paling penting adalah bagaimana hikmah yang dapat kita ambil dari turunnya Al-Quran itu sendiri. Para pendengar setia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau berkata, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa fase. Fase yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran jumlatan wahidah secara keseluruhan minal lauhil mahfuz, dari lauh mahfuz ila baitil izza minas sama'id dunya. Jadi fase pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dari lauh mahfuz ke baitul izza, dari langit dunia, itu jumlatan wahidah secara keseluruhan. Setelah itu fase yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur min baitil izza minas sama'id dunya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fase yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, kurang lebihnya adalah 23 tahun. Para pendengar setia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih pentingnya kita memperingati daripada peristiwa turunnya Al-Quran? Banyak yang bertanya, untuk apa kita memperingati peristiwa daripada nuzulul Quran, sedangkan para sahabat tabi'in tidak memperingatinya? Para pendengar setia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini hidup umumnya manusia jauh sekali dari Al-Quran. Kita saksikan kehidupan manusia pada zaman sekarang ini sangat jauh-jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu pentingnya kita sebagai umat Islam, umat yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, untuk memperingati kembali, untuk menyadarkan kembali jiwa kita, hati kita akan pentingnya daripada turunnya Al-Quran itu sendiri. Kita tahu Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat ini. Al-Quran adalah anugerah yang terindah untuk umat Islam ini, untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sebab Al-Quran itu sendiri adalah sebagai petunjuk untuk kita, sebagai petunjuk untuk umat manusia, sebagai pembeda daripada hak dan yang batil. Dalam Al-Quran telah dijelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pendengar setia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran
sebagai petunjuk kepada umat manusia dan sebagai pembeda daripada hak dan yang batil. Oleh karena itu pendengar setia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup kita dalam mengarungi kehidupan kita, baik di masa yang ini ataupun di masa yang akan datang. Sebab barang siapa yang menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupannya, maka hidupnya akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan untuk setiap manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, dia akan menjadi manusia yang paling beruntung di dunia maupun di akhirat. Para pendengar setia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Al-Quran tidak saja hanya kita baca, tapi kita pahami maknanya, kita telusuri daripada makna yang terkandung di dalam Al-Quran, kita amalkan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Sebab kalau kita tinggalkan Al-Quran, berarti sama saja kita telah menaburkan daripada kebencian terhadap Al-Quran. Kita sama saja kalau kita tidak mentaati, kalau kita selalu meninggalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, niscaya hidup kita akan jauh daripada nilai-nilai kebaikan. Tirulah apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW melalui lisannya daripada istrinya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW adalah khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi SAW, akhlaknya adalah Al-Quran itu sendiri. Karena apa? Beliau Nabi SAW selalu menjalankan nilai-nilai apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan kita sebagai umatnya yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita kalau ingin mengaku dan ingin mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, hendaknya kita amalkan apa yang terkandung daripada nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.